Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dinyatakan bersalah memukul siswanya, seorang guru di Sumbawa Barat divonis hukuman percobaan. Berkelompok mengedarkan narkotika, seorang ayah dan dua anaknya di Mataram diringkus polisi. Musim durian tiba, pasar durian musiman di Lombok Barat ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan guru honorer mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah untuk mengadukan nasib mereka. Guru meminta kebijakan Pemda mengangkat mereka menjadi pegawai kontrak pemerintah. Hal itu karena mereka telah mengabdi hingga puluhan tahun dan memiliki kompetensi mengajar. Meski harus melalui seleksi, namun mereka minta ada prioritas karena usia mereka rata-rata tidak memenuhi syarat administrasi. Guru honorer yang belum terangkat menjadi P3K berjumlah 752 orang tersebar di seluruh lembaga pendidikan mulai SD hingga SMA. Dan kami berharap tahun 2024 itu supaya teman-teman kami yang 752 ini selesai. Karena akhir tahun 2024 itu sudah tidak honor lagi kan, tidak boleh ada honor. Kita rada sudah keluar juga gitu. Merespons keinginan para guru, Pemda mengakui hanya sebatas mengusulkan, adapun kelulusan ditentukan oleh pusat. Formasi 2024, Pemda ini hanya bisa mengusul, ini kewenangan. Kami akan usulkan semua sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah dasar, dan sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan. Nah, mengenai bagaimana nantinya ya kita tunggu lagi, karena ini memang persoalan kewenangan. Pemda berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru dan mengupayakan mereka agar terakomodir menjadi P3K pada tahun 2024 nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Akbar Surasa, 26 tahun, guru SMKN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Barat. Ia terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Dengan keputusan tersebut, Akbar bebas dari ancaman hukuman kurungan. Namun, ia akan menjalani vonis jika mengulangi perbuatannya sebelum 1 tahun setelah vonis dibacakan. Merespons putusan tersebut, Akbar mengaku puas dan bersyukur karena lebih ringan dari tuntutan. Alhamdulillah sangat puas dengan keputusan hakim, dalam artian di satu sisi kita masih mendiskusikannya dengan teman-teman pendamping saya, karena di satu sisi juga memang vonis dari hakim memang bagi saya cukup meringankan bagi saya, dan insya Allah nanti kami akan masih mendiskusikan hasil tersebut dengan teman-teman hakim apakah kita akan menerima atau selanjutnya kita Hukuman percobaan ini bagi kami insya Allah akan kami diskusikan kembali dengan penasihat hukum, sehingga hukuman perkataan hukuman percobaan ini dan insya Allah akan bisa hilang, bisa kita bebaskan dalam hukuman. Jadi upaya hukum lainnya insya Allah kita akan tempuh sampai kita konsultasi dengan pembela. Terdakwa dan kuasa hukumnya diberi waktu 1 minggu untuk menerima atau banding. Kasus Akbar Surasa menjadi sorotan masyarakat setelah dilaporkan orang tua siswa karena melakukan pemukulan kepada seorang pelajar berinisial MA menggunakan bambu untuk mengajaknya salat pada bulan Oktober tahun 2022 lalu. Kasus tersebut lanjut ke persidangan karena orang tua korban menolak mediasi yang ditawarkan kepolisian hingga akhirnya menyeret Akbar Surasa hingga menerima vonis dari pengadilan. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Sumbawa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengimbau warga mengantisipasi bencana alam memasuki musim penghujan. BPBD mencatat sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah masuk wilayah rawan banjir dan longsor. Wilayah rawan banjir berada di permukiman yang memiliki drainase yang buruk atau wilayahnya dilalui sungai seperti di Kecamatan Praya dan Leneng. Sementara di wilayah rawan longsor di Kecamatan Batu Keliang Utara dan Kecamatan Pujut di wilayah selatan. Potensi rawan bencana terjadi karena pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan hingga penggundulan hutan dan perbukitan. Bukan berarti tidak diantisipasi dan lain sebagainya, tetap diantisipasi, tapi ini langganan banjir karena situasi kondisi tempat pemukiman masyarakat. Lalu yang berikutnya, kita mengantisipasi tanah longsor. Tanah longsor itu bukan saja di Lombok, di Batu Keliang Utara, tapi tanah longsor ini juga sekarang beralih ke daerah Pujut, daerah selatan, ya. Daerah selatan kenapa? BPBD meminta warga mewaspadai potensi bencana, terutama saat berada di luar rumah memasuki musim hujan akhir tahun ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga berburu ragam kebutuhan bahan pokok dalam pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kelurahan Abian Tubuh Kamis pagi. Incaran utama warga diantaranya beras, cabai, minyak goreng yang dijual lebih murah dari harga pasaran. Beras dijual Rp10.900 per kilogram, cabai rawit Rp70.000 per kilogram, minyak Rp14.000 per liter, telur Rp44.000 per papan, bawang merah Rp20.000 per kilogram, bawang putih Rp10.000 dan gula Rp14.000 per kilogramnya. Agar terjangkau, panitia juga menyiapkan cabai paket hemat seharga Rp5.000 per bungkus. Kegiatan ini untuk menurunkan harga dan meringankan beban ekonomi warga. Saya akan menyampaikan program yang ada di Dinas Perindustrian. Nama programnya yaitu Si Manis. Kemarin cabai kita dapat sedikit Hanya aplikasi Si Manis ini merupakan salah satu aplikasi untuk pendataan para pelaku industri yang ada di Nusa Tenggara Barat. Supaya harga pangan itu terjangkau. Ketersediaan pangan di NTB ini sebetulnya tidak kurang kita di NTB. Akan tetapi ya kalau di pasar umpamanya atau di giri-giri itu kan mungkin harganya lebih mahal, dan kita mengadakan gerakan pangan ini dalam rangka mengharmonisasi. Harganya relatif lebih murah lah. Operasi pasar murah akan digelar setiap pekan di seluruh kelurahan di Kota Mataram secara bertahap. Enu Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.